untuk setiap capex investment itu 3 sampai 5 tahun itu untuk break even point dan payback itulah yang normalized in any industry. Kalau tujuannya nggak sedip itu Pak, tapi cuannya gede, masa ditolak Pak? Tujuan dulu, purpose dulu, baru cuan yang berkelanjutan itu akan datang dengan sendirinya. Kita nggak boleh invest berdasarkan hype sesaat, tapi kita lihat long term fundamental demand yang bisa sustain. Saya punya prinsip, when it is too good to be true, it is always too good to be true. Nggak ada tuh ide yang wow sangat cemerlang sekali. Ambitions without executions, it's total chaos, manipulations. Manipulation. Tapi ambitions with executions, it's perfection. Halo semuanya, selamat datang kembali di The Extraordinary Minds, podcast yang akan mengupas tuntas pemikiran luar biasa dari tokoh-tokoh ternama yang pastinya teman-teman DX sudah tahu lah siapa yang akan kita undang di setiap episodenya. By the way, di podcast ini gue nggak akan bicara tentang angka sebagai tujuan akhir. Biasanya orang tuh kan kalau punya mimpi, punya cita-cita, dia punya spesifik angka yang pengen dicapai. Tapi kalau di sini kita pengen coba ulas gimana caranya akhir itu lebih ke tujuan besar, lebih ke legacy, lebih ke bagaimana bisa meninggalkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Maka dari itu di podcast kali ini saya mengundang Bapak Sandiaga Uno. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandi. Teman-teman Dek, senang bertemu. Lagi sibuk apa Pak sekarang? Sekarang kan saya sudah purna di pemerintahan setelah 10 tahunan di pemerintahan dan di perpolitikan. Sekarang saya balik membangun platform usaha. Jadi ada usaha di bidang investasi, ada di bidang advisory, tapi juga yang saya excited banget nih ada mentoring buat para pengusaha-pengusaha muda untuk scale up. Dan kita juga ada fokus ke beberapa yang saya sebut sebagai potensi investasi yang memiliki kategori unstoppable global trend. Jadi contohnya wellness economy. Oke. Itu yang berkaitan dengan kebugaran dan kesehatan dan juga berkaitan dengan gaya hidup kita. Yang kedua green economy. Itu yang berkaitan dengan sustainability, dengan investasi di keberlanjutan, terutama keberlanjutan lingkungan kita. Dan yang ketiga, nah ini sudah mulai saya build beberapa periode terakhir ini adalah digital economy. Jadi saya ikut berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang aktif bergerak di digital economy. Mulai dari cyber security sampai kepada AI development juga Pak? Ada AI assistance, ada global cloud services, sampai juga ke software as a service yang diberikan pada para klien-klien. Jadi ini yang 3 yang sekarang saya fokuskan di 1 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan udah bisa spill nih. Iya. Nanti ngobrol-ngobrol sama teman-teman DX begitu udah public, platform-platform ini bisa untuk menambah kasanah teman-teman DX melihat berpotensi investasi di berbagai cluster industri. Bisa disebut nggak Pak kalau artinya dengan masuknya Bapak ke sektor-sektor ini gitu, itu kan artinya Bapak investasi, benar ya Pak ya? Nah, tapi investasi buat Pak Sandi sendiri artinya apa? Apakah cuma serta-merta masukin duit atau apa sebenarnya? Investasi luas ya. Jadi berolahraga itu investasi untuk masa lansia kita yang lebih sehat dan lebih bugar. Jadi kita bukan hanya hidup panjang tapi hidup panjang dan sehat. Itu investasinya olahraga, asupan nutrisi yang baik, istirahat yang cukup. Itu investasi. Iya. Karena polanya itu bukan instant
gratifications atau instant cuan kalau teman-teman bilang. Tapi investasi itu selalu berkaitan dengan delayed gratifications. Dengan satu nilai yang akan kita panen dalam jangka waktu panjang. Waktu saya aktif di private equity, kita melihat bahwa investasinya adalah 5-10 tahun minimal. Waktu kami bergerak menjadi active investment company, itu jangka waktu investasinya lebih panjang lagi. 10, 15 malah sampai 20 tahun. Nah, kalau kita melihat investasi secara luas, bahwa investasi ini justru adalah penciptaan nilai yang bisa membuka peluang hasil di kemudian hari. Bisa hasilnya itu datang dari peluang usaha atau bisa dari lapangan kerja. Ya, berarti nggak selalu cuman menanamkan modal aja. Nggak cuman IRR, nggak cuman capital deployment, tapi kita lihat investasi itu dalam sebuah, misalnya nih, ini lagi seru kan, MBG. Iya. MBG itu investasi, tapi jangka waktunya itu panjang sekali. Nah, baru akan kita rasakan mungkin 10-15 tahun ke depan. Pendidikan itu investasi. Karena pendidikan itu juga adalah eskalator menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi investasi kita di pendidikan. Atau investasi di kesehatan. Promotif preventif, selain berolahraga kita check up. Check up itu investasi juga. Gimana caranya kita melihat investasi itu nggak cuma serta-merta harus ada return on investmentnya berupa cuan. Tapi kita melihatnya sebagai tujuan. Gimana caranya? Purpose. Jadi kita selalu bilang investment berbasis purpose. Atau purpose based investment. Nah jadi tujuan dulu apa yang kita inginkan. Kan tujuan kita misalnya sehat, bahagia, terus terbebas dari berbagai macam tagihan. Nah itu dulu di set gitu. Tujuan dulu, purpose dulu, baru cuan yang berkelanjutan itu akan datang dengan sendirinya. Jadi prinsip saya kalau investasi itu tujuan dulu. Apa yang ingin kita capai. Kalau kita capainya hanya angka-angka, ya itu akan berhenti di angka-angka. Begitu di angka-angka selesai investasi. Tapi kalau berkaitan dengan dampak, investasi itu akan berdampak yang lebih berkelanjutan, jangka panjang, maka investasi itu akan lebih bermakna. Kalau kita ngomong kasar ya Pak, kadang ada orang bilang, iya dia kan bisa investasi based on purpose karena ya kebutuhan sehari-harinya udah well covered. Nah gimana kita mau invest dengan purpose based kalau misalkan kebutuhan sehari-hari kita belum well covered? Saya tuh pernah bangkrut kan, walaupun kebutuhan sehari-hari mungkin waktu itu bisa tercukupi karena saya balik tinggal di rumah orang tua. Tapi saya ngerasa banget bahwa pada saat itu saya tidak dalam posisi berinvestasi. Tapi ternyata pada saat saya jatuh itu, justru pada saat krisis peluang investasinya itu lebih banyak, lebih beragam. Nah bisa investasi di bidang pendidikan skill-skill yang kecil. Waktu itu saya mengambil posisi bahwa kita pertama investasi di relationship. Jadi semua koneksi network yang ada kita lebih banyak berinvestasi dari segi waktu, dari segi perhatian. Nah itu akhirnya mengakibatkan kita bisa memberikan solusi pada waktu krisis di tahun 97-98 kita mendapatkan banyak deal atau project yang berbasis advisory. Nah itu akhirnya membuka peluang kita untuk melihat lebih dalam lagi. Setelah kita ngerti keuangannya, berikutnya peluangnya adalah di investasinya. Waktu COVID, investasi kita apa? Investasi kita di skill. Skill di saat kita harus belajar digitalisasi, di saat kita harus pivot, usaha kita harus punya skill juga yang bisa menghasilkan pendapatan atau hasil di kemudian hari dan terus. Pernah gak Bapak kehilangan drive gitu? Karena kan maksudnya kita untuk bisa punya purpose pasti kan tetap ada yang ingin diraih. Tahu-tahu gak kecapean gimana? Kalau tahu-tahu purpose-nya ternyata salah. Ternyata disekat orang gitu. Pernah gak Bapak ngerasa kayak gitu? Sering.
Sering. Jadi saya selalu pegang 3 kompas. Pertama, integritas. Jadi purpose kita nih sesuai nggak dengan apa yang menjadi hati nurani kita. Jadi integritas itu harus kita pegang. Kedua, social impact. Kita lihat dampak dari kegiatan kita karena kan akhirnya manusia itu diukur dari kebermanfaatannya. Jadi dampak sosialnya apa? Terakhir di saat-saat seperti ini, ekonomi sekarang lagi deg-degan, ada perang di sana sini. Yang paling dibutuhkan itu kan salah satunya adalah pendapatan, income. Berarti menciptakan peluang kerja. Nah dari 3 itu, saya kembali ke misi awal. Waktu saya down, kehilangan drive, akhirnya saya lihat 2S yang menurut saya selalu mengingatkan saya. Kehilangan drive itu biasanya karena kita kecewa, ada satu ekspektasi yang tidak sesuai dengan realisasi. Ekspektasi kita segini, realisasi segini. Makanya saya selalu bilang 2S. Apa tuh Pak? S yang pertama sabar. Oh sabar. Nah ini akhirnya drive kita bilang drive. Tunggu dulu, ini ada gap antara realisasi sama ekspektasi. Kita kerucutkan dulu. Nah dalam proses mengerucut itu, S yang kedua adalah selalu bersyukur. Karena kita kalau lagi di atas harus ngeliat ke bawah. Jangan pernah kita jumawa kalau lagi di atas. Bersyukur yang di bawah lebih berat. Mungkin kita kehilangan drive tapi ada lagi yang lebih berat daripada kita. Nah pas di bawah kita bersabar. Itulah siklus dari investasi juga. Kalau market lagi up, seperti Warren Buffett bilang kan, be fearful when everybody's greedy. Be greedy when everyone else is Be fearful. greedy when everybody is fearful. Itu sama juga. Pola investasi itu mengikuti cycle. Kita mungkin cycle kita lagi di bawah sekarang. Karena downgrade, karena perang dan lain sebagainya. Tapi kita juga lihat, di bawah sini saat kita ada di downgrade kan ada buying opportunity. Ada investment opportunity yang kita lihat targetnya mungkin 5-10 tahun ke depan. Nah ini kembali siklusnya. Karena kita melihatnya itu cuan yang berkelanjutan, maka harus dimulai dari nilai-nilai yang benar. Iya itu dia, makanya kalau yang lagi portonya merah langsung stres, buru-buru taubat sih. Ya harusnya enggak ya Pak ya, kalau porto merah stres kan enggak usah ya Pak ya. Nah ini saya spill di sini, saya nih salah satu tugas saya setelah nggak di pemerintahan dan kalau bisnis-bisnis yang besar kan udah jalan sendiri. Saya ditugasi mengelola portfolio mama. Jadi ibu itu udah punya portfolio juga dia. Oh oke. Portfolionya ini seorang guru tapi dia punya portfolio gitu. Jadi dia ternyata berinvestasi sudah 15 tahun lebih lah dia berinvestasi. Ke mana investasinya Pak? Nah ini portfolio mama ya, saya namain portfolio mama buat teman-teman DX. Waktu saya lihat, wow ternyata dia 40%-nya itu ada di saham dalam bentuk reksadana which is good. 50%-nya mungkin teman-teman DX juga mirip-mirip ya. 40-50%-nya itu adalah di fixed income atau pendapatan tetap. Tapi karena ibu-ibu, emak-emak, dia hold 20-25%-nya itu di saham. Bukan, saham kan tadi 40%. 20-25% itu di emas. Di deposito. Tabungan, dia ada juga yang buat kebutuhan sehari-hari. Nah, waktu saya pegang tahun lalu saya bilang ini kayaknya untuk profilnya mama ini equity-nya harus diturunin. Karena ketinggian Pak, saya aja kaget 40%. Makanya kita waktu itu kita rebalance portfolio si mama dari 40 sahamnya sekarang sekitar 20-an%. Nah yang ditingkatkan waktu itu saya bilang adalah fixed income dan juga karena dia kan ada biaya kesehatan kalau udah kita bisa juga melihat produk-produk yang berkaitan dengan kecocokan dia dalam menjaga kesehatannya dia. Nah alhamdulillah kemarin gonjang-ganjing portfolio dia turun. Tapi ini udah mulai cemberut kan waktu saya lapor portfolionya kan. Tapi saya bilang ini kan
kalau holdingnya adalah government bonds Hah? dan kita nggak jual, Iya. itu kan mark to market. Iya. Pada satu saat ini akan balik Naik lagi. lagi, iya. Jadi ini turun 10-15% dibandingkan dengan kalau portfolio yang dulu. Ini kita jauh lebih baik posisinya. Sehingga pendapatan tetapnya masih dapat dia. Dia sekarang holdingnya tuh hampir 60%. Pendapatan tetapnya 20%, sahamnya baru 20%-nya emas-emasannya dia yang Iya, naik iya. harganya luar biasa itu. Iya. Dan juga deposito maupun cash on hand. Iya. Ini bisa dibeli umum, Pak? Bisa. Karena kan Nggak, portfolio Mama ini beneran ada? portfolio mama enggak, saya yang ngelola buat mama. Buat Mama, buat Ibu? Buat ibu. Oh alah, saya pikir ada reksadana namanya Mama. Saya Perlu kayaknya ya. Jangan-jangan teman-teman DX ini perlu ya. Portfolio si mama. si Ibu. Si ibu oh ya saya. Allah. Jadi saya dipercayain waktu dia. Soalnya Bapak menceritakan seolah-olah Bapak diberikan pekerjaan besar gitu. Oh, ini pekerjaan besar sekali. Oh gitu, betul. Karena kan ini Suami ibu istri kita bener yang jadi- memberikan. Iya. Waktu itu dia bilang, kamu tuh mengelola portfolio perusahaan kamu, portfolio orang lain. Dulu kan kita manage money buat third party benar kan. dong, benar ya. Kita ada LP, ada limited partners, ada investor besar yang mempercayakan investasi di Indonesia ke kita. Ya. Sekarang ini kamu pegang portfolio mama. Oh gitu. Makanya saya namain portfolio mama. Ya, saya dari tadi nalarnya kayak ini bisa dibeli buat ibu-ibu kali ya, makanya portfolio Mama gitu. Oh. Ya dia 85 mungkin cocok buat. Iya. Oh oke. Nah akhirnya sudah emasnya berarti sekarang tinggal 20-25%. Tapi kan emas lagi oke Kalau Pak. emasnya Harusnya enggak, digedein portfolionya dong. emasnya dia keep. Karena Oh. ada yang fisik, Ada yang digital. banyak yang fisik, ada yang digital. Tapi digital waktu bentuknya digital emas. bentuknya digital Bukan emas. saham emas ya. Ya, bukan. Iya. Kalau saya percaya sama emas, kalau dia lebih yang Iyalah konvensional. Iya, yang iya. digital sangat kecil, lebih banyak yang berbentuk Fisiknya. fisik, Fisik. gelang dan lain sebagainya. Aku bilang itu ya harganya walaupun tinggi, tapi kita harus mengelola karena kalau dipegang fisik kan ada risikonya. Ada resiko. Oke. Maaf nih, saya kira reksadana buat umum. Oke. Pak nih, menurut Bapak Tapi apa? itu good idea tuh. Iya maksudnya Saya mungkin nanti dibikin reksadana umum saya gitu. mau nawarin nih sama pengelolanya teman DX ini. Iya, Mau dan nggak nih? marketnya ibu-ibu kayak saya, Iya, gitu, yang ibu-ibu muda maupun konvensional. ibu-ibu yang Iya, atau ibu-ibu yang nggak percaya saham gitu yang aja. nggak percaya saham. Gitu, Pak. Investasi yang untungnya besar sekali tapi tujuannya Bapak nggak serak, atau untungnya biasa aja tapi tujuannya Bapak banget. Kan dilema Pak antara tujuan sama cuan. Kan kita nggak bisa bohongin diri kita juga Paling butuh gampang cuan. gini deh. Perusahaan-perusahaan yang saya dirikan banyak sekali. Sekarang udah banyak yang di bursa. Yang kalau dilihat ya cuannya alhamdulillah. Tapi nggak kayak cuan yang gede-gede itu. Iya. Saya lebih serak yang begitu. Yang tujuannya menggerakkan ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha, ikut membantu Indonesia mencapai target Indonesia Emas 2045 daripada kita cuan sesaat hanya untuk sekelompok gitu. Saya lihat usaha yang berkelanjutan itu adalah usaha yang memiliki value creation, menciptakan nilai dan pada ujungnya berkontribusi terhadap ekonomi dengan membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Itu kan tadi kita udah ngobrol ya idealisnya Pak Sandi nih soal tujuan. Nah sekarang saya mau tahu realitanya di lapangan. Bapak sekarang bilang udah pensiun gitu ya dari pemerintahan. Tapi pastikan tawaran bisnis atau tawaran perusahaan yang dibantu Bapak, tolonglah kelola atau apa. Tadi kan Bapak bilang kan Bapak lebih advice, lebih apa. Pasti kan ada yang datang ke Bapak. Nah kalau ada bisnis nih yang datang ke Bapak gitu. Apa yang Bapak lihat? Laporan keuangannya aja atau Bapak lihat juga background check ownernya, Bapak lihat prospeknya juga atau apa yang Bapak lihat biasanya? People. As people as in the owner atau the employee? Keseluruhan people. Pertama tentunya the entrepreneur, the CEO. Saya pengen tahu value-nya dia apa. Saya pengen lihat apa yang membuat dia passion dan energi. Saya mau lihat nilai-nilai core value dari dia tuh apa. Jadi because they're
always people behind numbers. Angka-angka itu ya angka-angka, tapi kan ada orang-orangnya yang Iya. mengerjakan. Nah setelah kenal entrepreneurnya, CEO, pemiliknya, UBO-nya, ultimate beneficial owner-nya kenal, terus saya ingin kenal manajemennya, saya ingin kenal apa DNA daripada manajemen ini, dan baru saya menganalisa selalu fundamental perusahaannya, fundamental sektornya, fundamental pasar, dan fundamental ya saya kan seorang traditionalist. Saya bukunya sama Ben Graham dan Warren Buffett, yaitu fundamental based investors. Jadi saya nggak hanya lihat hype sesaat, walaupun misalnya, oh ini jago AI gitu loh. Tapi saya ingin tahu apa value Long mereka. story-nya berarti Long ya, Pak. story-nya. Terus bisnis ini menciptakan nilai seperti apa? Bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Itu yang menjadi hal-hal pertama yang selalu saya utamakan. Kalau tujuannya nggak sedip itu Pak, tapi cuannya gede, masa ditolak Pak? Oh banyak sekali yang Nah datang. iya, itu gimana Pak Apalagi dilemanya? Apalagi yang kadang-kadang saya punya prinsip, when it is too good to be true, it is always too good to be true. Most likely too good Most to be likely true. too good to be true. Jadi kalau cuannya kebanyakan, ini pasti Harus worry justru ya Pak? ini bukan red flag, yellow flag buat saya. Yellow flag. Karena bisnis itu kan sangat normalize. Kalau ada peluang, satu orang tahu, pasti 2-3 hari yang lain juga pasti akan memantau dan ikut berinvestasi. Jadi saya melihat ada normalize, dan yang saya selalu sebutnya comparables. Indonesia ini negara yang beruntung, kita punya sumber daya alam yang melimpah, kita punya sumber daya manusia juga yang pintar-pintar. Tapi kan bisnis seperti di Indonesia ini pasti ada di negara lain. Saya selalu tugasin tim saya, coba cek comps namanya, comparables di negara lain, di seoke itu nggak profitnya gitu ya Pak kawasan ya? lain, profitnya tuh normalize nggak sih segini? Gitu. Nggak ada tuh ide yang wow sangat cemerlang sekali sehingga punya outsize profit margin, mungkin sesaat oke. Tapi akan normalize. Profit margin itu pasti akan, berarti dia nggak akan long term sebenarnya ya Pak ya? akan ada episodik namanya. Namanya episodik, namanya siklus. Nah, pada saat mungkin harga tertentu naik, ya dia ikut marginnya ikut melebar. Tapi kalau ada yang windfall tertekan, ya windfall, kalau marginnya tertekan ya juga tertekan. pasti akan under pressure. Berarti tipikal yang kayak gitu Bapak akan let go Pak? Tipikalnya buat edukasi, saya lihat dan saya pengen tahu beyond ini tuh apa. Dan ternyata kalau misalnya walaupun cuannya besar, orang-orangnya bagus dan segala macam, saya masuk ke tahap kedua, tahap ketiga dari proses investasi kita. Oke. Tadi ya, Bapak gimana caranya ngelihat kalau ini peluangnya benar-benar punya makna jangka panjang dan gak hanya terlihat bagus karena lagi tren aja gitu Pak? Gimana cara kita punya sense ke sana ya Pak? Maksudnya kadang kan kita ngelihat tren FOMO, ya udah pasti cuan nih kita ikutin dong trennya. Good question. Gitu. Lapangan padel paling gampang. Iya, kayak kita kan follow big money, ibaratnya kalau investing kan gitu Pak. Lapangan padel misalnya ya, itu kan ada yang bilang potensinya sangat besar. Dan saya dapat beberapa, ini investasi yang paling relate lah sama anak Jaksel. Lapangan padel, waktu di present ke saya, presentasi pertama, balik modal 6 bulan. Terus saya bilang, wow, bisnis ini luar biasa ya. Taruh uang, 6 bulan balik, sisanya profit, sisanya cuan. Tapi saya tuh gak ngerti industrinya. Terus saya sempat berangkat ke Eropa waktu itu, ke Prancis. Untuk comms juga nih Pak? Untuk ini compare? urusannya nggak comms itu. Okay. Tapi kebetulan aja. Okay. Kita tinggal di hotel yang sebelahnya lapangan padel. Ada 16 court lapangan padel. Wow. Terus saya tanya, ini 16 courtnya ini penuh juga tiap hari? Oh enggak, dia bilang. 2 tahun lalu iya penuh. Bilang gitu, yang jagain lapangannya orang Prancis.
Terus saya balik tuh udah sekitar 3 bulan. Hmm. Pitch yang kedua karena pitch yang pertama udah ada yang ngambil, pitch yang kedua payback-nya langsung 12 bulan atau Lebih 14 lama, bulan gitu, lebih oke. lama. Berarti memang itu tergantung dari hype-nya. Jadi saya pengen lihat normalize-nya itu berapa sih? Karena kan bangun lapangan padel itu bisa cepat bisa lama tergantung perizinan. Iya, iya, Dan iya. saya cek perizinannya ada 200 lebih lapangan padel yang ngantri. Oke. Itu paling relate sama Iya. kita ya. Nah oleh karena itu kita nggak boleh invest berdasarkan hype sesaat. Tapi kita lihat long term fundamental demand yang bisa sustain. Nah dari situ baru normalize kelihatan. Typically menurut saya untuk setiap capex investment itu 3-5 tahun itu untuk payback, untuk break even point dan payback kita terima uangnya balik itulah yang normalize in any industry. Iya, iya, iya. Kalau enggak, Kalau wah, lihat 6 bulan nih Bapak malah justru kayak hah gitu ya. jadi ya. Tapi mungkin ada yang sukses 6 Ada bulan. kan Pak pasti. Ada pasti ada yang cepat berani dan kan selalu gitu resiko tinggi, Iya. cuannya juga pasti Iya, tinggi. betul. Itulah. Saya nggak ada di dalam spektrum yang itu Itu tuh. iya, iya. Saya spektrumnya ada di yang cuannya normalize, ya resikonya juga bisa Ibaratnya apa sih dikelola. kalau level investing tuh kan ada yang pro, Bapak tuh moderat ya? Bukan moderat juga sebenarnya. Apa ya Pak? Saya mungkin Tradisionalis ya tadi ya ya Bapak bilang. tradisionalis. Iya, Saya iya. kalau yang agresif ada portfolio saya yang agresif, tapi itu yang walaupun kategorinya dari sekian portfolio yang agresif itu mereka harus juga nggak boleh lebih tinggi dari betanya itu kan jadi alpha itu kan Iya, return. iya. Beta itu adalah volatility. Volatility-nya harus rendah di bawah certain measures gitu, di bawah angka-angka tertentu. Oke, jadi Bapak sebenarnya ya tapi mayoritas Bapak lebih tradisionalis gitu Sangat ya? tradisionalis. Saya tuh kan udah pernah melewati Iyalah, iya, iya, iya. Itu emang jam terbang nggak siklus. bisa bohong. Makanya kalau ada yang Siklus. pengen jadi cepat kaya, tobat. Sekali lagi saya bilang tobat. Pak, kalau Bapak ngelihat nih selain value, selain story dari person, Bapak lihat apa lagi Pak? Selain integrity, selain passion dan energy, saya juga lihat tentunya intellectual capability dan menurut saya yang juga paling penting selain people-nya adalah bagaimana perusahaan tersebut, kebersamaan perusahaan tersebut itu udah berapa lama. Jadi manajemen itu kan CEO, CFO, terus ada mungkin COO. Mereka udah berapa lama berkolaborasi? Udah ngerasain nggak Jatuhnya. jatuh bareng, bangkit bareng? Udah ngerasain nggak luka-luka sedikit? Iya, iya, iya. Terus bagaimana mereka sebagai unit dan entitas itu bisa menyikapi pasang surut daripada bisnis. Jadi bukan hanya orangnya, tapi saya lihat chemistry-nya. Chemistry antara Oke. chemistry yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Oke. Karena sektor kan kita udah tentukan kira-kira sektor yang ini dan dengan pertumbuhan Indonesia 5, sekian persen kan sebetulnya growth itu ada di negeri kita. Jadi kita memang bersyukur sekali ya di negara lain itu susah untuk pertumbuhan, Indonesia masih. Iya, kita masih resilient. Pak, gimana cara menularkan value kita itu ke tim? Maksudnya kan kita nggak bisa menutup, oke kita menjunjung tinggi value, belum tentu orang lain menjunjung tinggi value gitu. Ada, saya waktu membangun usaha tuh banyak yang akhirnya nggak bisa stay sama kita, tim ya. Karena Dan nanti tuh dia bilangnya, oh Bapak terlalu idealis gitu, kan pasti gitu Pak. mereka bilang bukan hanya idealis, tapi karena mungkin Bapak tuh terlalu old fashion misalnya, terlalu konservatif, sehingga banyak yang akhirnya hanya sebentar sama kita, mungkin 1-2 tahun terus bisa. Tapi saya selalu bilang bahwa good talent itu is a good investment. Jadi kalau ada good talent, saya selalu bilang total compensation-nya bukan hanya gaji ya, tapi di-tie-in kepada nilai-nilai kita. Misalnya loyalty. Jadi compensation-nya dia itu banyak yang disebut sebagai long term incentive plan ya, LTIP ya. Long term incentive plan itu selalu jadi bagian daripada talent-talent yang bagus. Sehingga mereka
tujuan besarnya tuh mereka dapat. Oh, kita bukan hanya mau cari cuan sebesar-besarnya, tapi kita juga ada beberapa hal yang it's a red flag and no. Nah, oleh karena itu yang perlu culture itu dibangun. Dan dengan LTIP, long term incentive plan, yang biasanya kita wujudkan dalam ESOP, employee stock ownership plan itu, atau dia punya shareholding di perusahaan kita, hampir semua top talent kita tuh punya stock option untuk perusahaan-perusahaan kita. Nah, itu caranya kita untuk meretain sehingga tujuan besar ke tim inti itu bisa terconnect. Jadi namanya alignment of interest. Jadi supaya kita align, saya punya investasi di equity, kamu juga dong. Kamu juga punya equity. Kalau kita sukses bersama. Kalau kita lagi menghadapi tantangan, ya kita bergandengan. Jadi nangis sama-sama juga ya Pak. Saya pengen uji seberapa tajam insting dan konsistensi dari purpose Bapak lewat tantangan kecil aja. Kita main this or that purpose edition. Bapak harus pilih salah satu dengan cepat tanpa berpikir ya Pak ya. Oke, 1. Profit atau dampak sosial? Social impact, because social impact will always bring profit. But Pasti. profit may not come with social impact. May not come, okay. Cut loss atau average down? Pernah dengar nggak? Do not ever catch a falling knife. Do not catch a falling knife. What does that mean? Jadi kalau pisau jatuh, jangan dikejar. Jangan dipegang karena ada kemungkinan kita terluka. Nah, jadi artinya? Jadi menurut saya kalau lagi turun, diemin aja. Nah, tergantung kalau misalnya kita this is a company that we think we have a long-term belief. This is a long-term call. It's good to average down. Tapi kalau kita trading, kita harus ada set cut loss. Set cut loss. Jadi kalau beyond that, ya cabut dulu aja. Kita cabut. Oke. Paham sekarang gue paham. Investasi di ide jenius atau investasi di tim yang solid? Tim yang solid. Harus itu prerequisite number 1. Idea is important, but it is not the only things that matter. Jadi idea itu, apalagi ide yang jenius ya, itu nggak akan bisa jalan kalau nggak ada tim yang solid. Iya. Akan percuma, akan wasted aja jadinya ide tersebut. Ambitions without executions, it's total chaos, manipulations. Tapi ambitions with executions, it's perfections. Yes. Ekspansi cepat atau pertumbuhan stabil? Pertumbuhan stabil. Selalu saya lihat ekspansi cepat itu bagus, nge-grab pasar, tapi flopnya juga cepat ya Pak? Banyak resiko yang harus kita hadapi. Pertumbuhan stabil ini akan membangun sustainable long-term business purpose. Orang yang biasa aja tapi tekun atau orang yang jenius tapi malas? Orang biasa yang tekun. Karena jenius atau intelektual itu bisa diajarkan. Tapi value dari ketekunan itu susah banget ditularkan. Jadi saya selalu bilang ketekunan ini atau istiqomah ya, itu mengalahkan kecerdasan yang tanpa disiplin, ugal-ugalan. Kecerdasan yang ugal-ugalan itu, jenius tapi malas salah satunya, tend to destroy you. Tapi ketekunan, being passionate, being gigih gitu, itu perseverance, resilience, itu values yang identical, equal to success. Ya. Bapak ingin diingat sebagai pengusaha hebat atau diingat sebagai orang baik? Kalau kita lagi menguburkan seseorang gitu. Ya enggak, ingat ini aja, legacy aja Bapak. Legacy kan, selalu kan gak pernah tanya, apakah dia pengusaha yang hebat? Gak pernah gitu kan. Kalau saya nih, di top of mind saya ketika saya ingat Bapak. Nih, baru habis disolatin atau mau dikuburin, kan selalu diumumkan. Pertanyaan kepada semua, apakah dia orang yang baik? Terus jawabannya khair, Zafira khair. Khair itu baik. Tapi gak pernah ditanya, is he good or
Bad really entrepreneur. top entrepreneur nggak pernah tanya. Iya, iya. Jadi ya orang baik itu selalu akan membawa manfaat luas. Orang baik. Cuan di depan atau legacy di akhir? Legacy di akhir selalu itu, karena legacy itu adalah akhirnya nyambung sama purpose kita dan buah dari konsistensi kita. Kan dari tadi Bapak juga udah ngomongin ya tentang human gitu. Saya tahu juga kalau Bapak itu sekarang lagi rajin-rajinnya coaching gitu kan. Saya nanti juga pengen tanya gimana caranya di coaching sama Coaching Bapak. dan mentoring. Coaching dan mentoring gitu. Nah, pas Bapak coaching seseorang, sometimes they have a value tapi they don't have any purpose. Nah, gimana cara Bapak ngebantu mereka untuk nemu purpose-nya mereka? Lead by example. Kasih contoh. Oke. Storytelling. Jadi saya punya kelas ada yang 300 pesertanya, itu minimal interaction ya, tapi saya memberikan lebih ke contoh-contoh saya, menerapkan value saya. Terus nanti mengerucut ke 30, ada yang 30 ini yang masterclass, mereka dibagi mungkin ada 6 grup gitu. 6 grup di mana saya mentoring mereka dalam group discussions. Terus ada yang top 5 yang udah ready buat IPO, itu kadang-kadang saya one on one. Nah, saya selalu bilang bahwa at the end of the day, kamu tuh akan diukur dari value kamu. Dan kamu akan dikenang oleh para pengusaha itu dari reputasi kamu. Dan ingat, mentor saya yang dulu, Pak William Surajaya almarhum, selalu bilang, reputasi tidak bisa uang bisa dicari, tapi reputasi tidak bisa dibeli. Jadi saya bilang value over profit. Oke. Kalau Bapak take back gitu ke umur Bapak dulu 20 tahunan gitu. Apa yang Bapak lakukan kalau misalkan pada saat itu Bapak udah tahu purpose Bapak? Atau Bapak umur 20-an udah tahu Bapak mau ngapain? Belum tahu. Sebelum lebih lanjut, Bapak 20-an lagi ngapain, di mana, kuliahkah, kegiatannya apa? Coba kasih gambaran. 20 tahunan itu baru lulus sekolah, itu lagi Lulus kuliah kan? Iya. Lulus kuliah lagi young, free and restless. Oke. Udah tahu Bapak mau akan berakhir politicians gitu-gitu? Enggak, sama sekali. Oke. Dulu pikirannya ingin cepat kerja. Oke. Makanya ambil akuntansi, langsung dapat kerja di bank. Pengen cepet-cepet jadi direktur gitu, pengen jadi profesional, kerja keras. Belum ada purpose itu, dapat itu setelah saya jatuh sebagai profesional. Berarti turning point di hidup tuh artinya perlu ya Pak? Kalau nggak ada turning pointnya gimana Pak? How do we know? Everybody has their own turning points. Kadang-kadang kita miss aja. Saya turning point itu so glaring karena saya jatuh dari eksekutif yang mungkin selangkah lagi menjadi CEO. Itu saya udah jadi CFO termuda ya pada saat itu. Saya jatuh, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, nggak punya pekerjaan. Literally to zero Pak? To zero, to minus malah karena punya utang kan. Di zaman segitu kan yang free and restless itu kan kita investasinya ya juga sangat berani waktu itu. Nah saya akhirnya dapat value financial freedom pertama. I want to obtain financial freedom. Terus baru dampak. Bagaimana kita bisa berdampak. Awalnya itu bagaimana bisa membuka usaha yang bisa banyak orang kerja gitu. Karena saya pernah di PHK. Saya nggak mau orang di PHK. Saya pingin orang sebanyak-banyaknya punya lapangan kerja. Makanya perusahaan kita dari 3 orang karyawan tumbuh jadi 30.000 karyawan sekarang misalnya. Jadi transformasi dari karyawan menjadi usahawan itu akhirnya the next purpose-nya setelah membuka lapangan kerja adalah mencetak pengusaha-pengusaha muda. Pengusaha-pengusaha baru yang punya value yang sama. Karena itulah siklusnya untuk kita bisa lebih berdampak. Kalau di umur 20-an itu Bapak udah ketemu purpose, Bapak mau ngapain Pak kira-kira? Lebih awal berinvestasi secara pintar. Secara bijak. Secara bijak. Ya, pintar tuh mungkin banyak yang pintar, tapi yang bijak susah. Ya. Sehingga kita bisa sukses bukan hanya buat diri kita, buat memberdayakan orang lain. Kita juga bisa ya untuk purpose itu kita bisa selain coaching dan mentoring, tapi kita
bisa ngajak mereka, look at problems around you. Coba carilah masalah. Kan Indonesia punya banyak masalah. Coba bantu dong solve masalah Indonesia. Satu, masalah lapangan kerja. Ya. Jadilah entrepreneur yang baik. Tapi jangan hanya jalan di tempat. Scale up. Karena perlu 276.000 SME yang naik kelas. Dari situ perlu 4.000 perusahaan global. Create dong global brand dari Indonesia. Itu harus ada. Dan mereka selesaikan masalah itu dan cari cara terbaik mereka dari kemampuan mereka untuk menciptakan solusi-solusi. Jadi kalau balik ke usia 20 tahun, saya mungkin setup sedikit celengan gitu untuk berinvestasi. Tapi bukan hanya berinvestasi di instrumen keuangan, tapi investasi juga di Skill. relasi, Oke, relasi. jejaring, network, dan investment juga di diri saya sendiri. Pada saat itu saya terlalu fokus hanya di bidang keuangan. Saya nggak terlalu ngerti hukum, makanya saya sempat terperosok dalam kasus-kasus Hukum yang berkaitan dengan hukum ya. berkaitan dengan Iya. hukum dan korporasi. Nah ini yang saya ingin agar ke depan para wirausahaan itu lengkap menjadi pencipta lapangan kerja, tapi juga pengusaha yang ada di dalam koridor. Sehingga nggak nyerempet-nyerempet tuh. Iya, iya. Karena kalau cuan yang banyak itu kan kadang-kadang suka nyerempet-nyerempet. Nyerempet. Iya. Gimana Pak caranya kita membangun penciptaan nilai yang efeknya tuh tetap terasa bahkan kalau kita udah nggak ada di sini lagi? Create a system. Create an institutions. Create an organizations yang bisa embody your value. Jadi dengan institusi itu dan prepare succession. Karena kan kita nggak di situ selamanya. Jadi sustainability of your value itu akan berjalan dengan sesuai dengan kemampuan kita mengartikulasikan value kita, menciptakan tim yang solid untuk membawa entitas kita bukan hanya bertahan lama, tapi berkelanjutan. Jadi saya ada beberapa perusahaan, saya harap itu berkelanjutan. Ada yayasan yang saya ciptakan, ada perkumpulan yang saya bantu lahirkan. Nah ini saya berharap mereka akan terus bergerak 10, 20, mungkin sampai 50 tahun, 100 tahun yang akan datang. Oke, thank you so much ya Pak Sandi. Saya jadi terbuka pikirannya dan harapan teman-teman DX juga terbuka pikirannya kalau investasi nggak cuman tentang seberapa banyak yang kita gain, tapi juga memastikan bahwa kita berhasil untuk bisa mengalirkan manfaat. Karena percuma ya Pak kalau gainnya tinggi tapi loss gitu aja ketika kita nggak punya manfaat. Betul. Begitu ya Pak ya. Always stay Low key. ya bijak, low key, humble. Humble. Sebagai investor itu rata-rata investor yang sukses itu ada purpose-nya, ada personality yang serupa, humble dan selalu belajar dari bukan hanya kesalahannya sendiri tapi belajar juga dari observasinya terhadap lingkungan. Ya, open book, harus selalu jadi open book untuk terus belajar. Kekayaan sejati itu nggak cuma diukur dari apa yang kita miliki di dalam genggaman, melainkan juga dari apa yang tumbuh di tempat lain. Karena kalian pernah menanam di sana. Itulah tadi nilai-nilai yang kita dapatkan dari Pak Sandi. Thank you so much Pak Sandi sudah berbagi di The Extraordinary Minds. Looking forward untuk kegiatan-kegiatan Pak Sandi ke depannya, sukses terus. Semoga Pak Sandi bisa sehat dan juga bisa menghasilkan lebih banyak generasi muda yang bermanfaat untuk Indonesia. Thank you so much Pak. Thank you. See you next time ya Pak ya. Thank you. Terima kasih teman Dex. Itu dia tadi diskusi saya bersama dengan Bapak Sandiaga Uno. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komentar video ini. Kira-kira bisa nggak ya kita ketemu lagi sama Pak Sandi? Tunggu aja deh kalau gitu. Sampai ketemu lagi. Dadah.